Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Utara, silakan duduk. Ya, terima kasih dok. Ya, silakan duduk dulu. Ya, bagus ya Dokter Sarah, datangnya on time. Ya, terima kasih dok. Jadi memang kita harus belajar disiplin waktu. Oke, gimana? Hari ini udah siap? Insya Allah saya udah Siap. Jadi hari ini insya Allah kita akan melakukan kegiatan bedside teaching. Jadi bedside teaching adalah kita melakukan pemeriksaan langsung kepada pasien. Nanti saya akan meminta izin kepada pasien supaya Dokter Sarah diberikan izin untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien. Sudah ada persiapan baca-baca sebelumnya? Insya Allah saya udah belajar, udah siap dok. Sudah belajar ya? Iya, dok. Yang penting itu pede, Iya. ya, yakin, Iya, nah, dok. jangan grogi, Iya. nanti ya. Insya Allah dok. Nah, pada hari ini kita udah menyiapkan pasien. Ya. Jadi adalah seorang wanita, umurnya sekitar 25 tahun, dengan keluhan demam, ya sudah sekitar 5 hari. Nah, nanti silahkan Dokter Sarah melakukan anamnesis, kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan mengusulkan apa saja pemeriksaan lab atau pemeriksaan radiologi yang diperlukan untuk menangani pasien ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Iya dok. Mari kita ke pasiennya. Siap. Mari. Ya. Ya. Assalamualaikum Mbak Wanda. Waalaikumsalam dokter. Apa yang dirasakan hari ini? Saya hari ini pusing dok, mual juga, terus muntah ini dok. Udah 5 hari ini saya demam dok. Oke. Iya. Ini sudah lama ya nggak kontrol ke sini ya. Iya dok, aduh aku Iya. jadi malu udah lama nggak kontrol. Ya. Ini ketemu malah ada keluhan sekarang ya. Iya. Aduh, sayang sekali ya. Oke. Ini udah berobat kemana aja ini? Udah ke puskesmas, udah ke klinik dokter Oh. siapa itu ya namanya dokter Irfan. Oh. Tapi masih panas, masih demam sekarang dok. Ini juga lagi pusing banget Oh, sekarang ya. nih. Dokter sekarang habis itu ke sini ya. Iya makanya saya kesini ke Oh, dokter sini lagi. ya. Oke. Iya. Oke, ini status yang dulu juga ada kok ini ya. Iya. Lengkap ini. Iya. Nah, pada hari ini itu ada asisten saya, Oh, iya. namanya Dokter Sarah. Dan dokter Sarah. Beliau lagi melakukan kegiatan koasisten atau dokter muda di rumah sakit ini. Nah, saya minta izin ke Mbak Wanda, nanti Dokter Sarah diperkenankan untuk melakukan anamnesis ya dan pemeriksaan fisik kepada Mbak Wanda. Kira-kira boleh tuh Mbak Wanda? Boleh dokter. Ini Dokter Sarah, Mbak Wanda boleh ya. Boleh. Jangan lupa nanti sebelum melakukan pemberian fisik harus melakukan hand hygiene dulu. Baik, dok. Tapi pas melakukan anamnesis boleh ya, nggak hand hygiene dulu tak apa-apa. Ya silakan sini di posisi saya sini. Saya yang di situ. Perkenalkan saya Dokter Sarah Ibu. Iya. Bisa diulang nama Ibu siapa? Nama saya Wanda. Iya, umurnya berapa tahun? Umur 22 tahun. Keluhannya apa Bu sekarang? Sekarang ini keluhannya mual, muntah, pusing, terus udah 5 hari udah demam. 5 hari demam ya? Iya. Ya. Iya, udah beberapa kali berobat. Tapi masih demam aja ini, Dok. Ada mimisan nggak ibunya? Iya, kemarin banget berdarah di sini, Dok. Banyak? Lumayan. Ada tetes apa langsung ngucur gitu? Ngucur ya? Lumayan Ngucur. ngucur, ya. Ada setengah gelas. Enggak, Dok. Setelah Nggak ada ada. mimisan, gusi berdarah ada. Iya, merah-merah banget di sininya. Oh, jadi kering ya? Kering gitu. BAB-nya warna apa? BAB-nya warna kuning tapi pekat. Warna kuning, bukan coklat. Bukan. Enggak ya? Iya, kuning. Enggak mencret ya? Enggak ya, Dok. Terus ada mual muntah? Iya, mual muntah. Muntah. Iya. Nafsu makan ada nggak? Berkurang apa? Iya, nafsu makan saya berkurang, Dok. Boleh tahu nggak demam paling tinggi itu suhunya berapa? Di rumah punya termometer nggak? Enggak, cuman pas kemarin berobat itu 39,1. Tinggi banget itu, Dok. Udah berobat kemana? Ke puskesmas, ke Iya, klinik, iya. saya udah berobatnya ke sana. Maaf ya, Dok. Iya silakan. Ini HP saya
saya begini kalau ada yang nelpon. Iya. Maaf ya dok ya. Boleh saya periksa ibu tiduran dulu ya? Oh iya boleh dok. Silahkan. Oh iya dok, sebelumnya Ya. saya ini pernah ini Kenapa? apa namanya penyakit DM dok. Oh, punya riwayat sakit Oh. gula. Udah berapa tahun? Udah 2 tahun. 2 tahun. Ibu mengkonsumsinya obat gulanya apa? Dia ini disuntik insulin ya namanya ya. Suntik insulin. Karena paling tinggi berapa ibu? Masih ingat nggak? 260 260. Iya. Insulinnya berapa unit kalau nyuntik? 5 5 unit. Iya. Berapa kali? 2 kali 2 kali. sehari. Oh, ibu udah bisa cara nyuntiknya ya? Ini sih anak saya sih. Oh, anaknya Iya. nyuntikin. Oke. Sebelum gula punya penyakit apa lagi? Punya Oh, nggak riwayat ada. cuma Nggak gula ada. aja. Oh ya Oh, udah. ya, keluarga itu dok. Boleh saya periksa ya Bu? Silakan tiduran. Ya silakan Dokter Sarah. Ya. Silakan Mbak Wanda. Nanti ya, terus ini ya. Nah bagus ya. Jadi hand hygiene dulu sebelum melakukan pemeriksaan ke pasien. Ya, Bu silakan silakan. tiduran. Oh iya. Tuh silakan. Ada stetoskopnya. Ya. Ibu suhunya hari ini udah mulai nggak demam ya, hari kelima ya, tidak Iya. demam. Coba lihat ke atas Bu matanya, Iya. lihat ke atas, lihat ke bawah. Nah, satu lagi ke atas, ke bawah. Nah, boleh dibuka maskernya, lihat. Boleh. Nah, maaf ya Bu, di Iya. sini nggak ada, mama kering-kering banget ya, Ibu kurang Iya. minum, Ibu banyak minum. Lidahnya keluarin Bu. Ya, boleh saya periksa ya Bu ya, Boleh. dadanya ya. Boleh. Oke, sekarang lagi main nggak Bu? Iya. Hari keberapa? Hari ke-5. Mainnya banyak nggak? Dikit. Sedikit. Iya. Ini juga udah ada ini nih, bintik-bintik itu, Iya. bintik-bintik. Di rumah ada yang itu nggak yang kena demam berdarah Bu? Ada tetangga sih 2 kali rumah saya 1-2 itu dia Oh. dia ada. Perutnya sakit nggak? Sekarang sih Coba, lumayan yang saya tekan kurang. Ibu bilang sakit apa ya? Iya. Yang ini sakit, Enggak, ini enggak. maaf ya, yang ini Aduh ya sakit sakit dong, sakit. ada. Bisa ditekuk kakinya yang kanan, Iya. sini sakit. Enggak. Satu lagi, maaf ya Bu. Iya. Sakit? Enggak. Udah. Ya udah, Ibu. Untuk sementara Ibu kan udah demam 4 hari. Iya. Hari keempat, biasanya hari kelima kita harus cek lab Bu. Takutnya ada tipes apa demam berdarah. Ibu setuju? Setuju dokter boleh. Soalnya kalau nggak dicek lab kita nggak tahu Ibu sakit apa. Soalnya kan demam dan panasnya naik turun. Ya udah, silakan. Baik, Bu. mari Bu Mbak Wanda sekali lagi. Iya dokter. Silakan Dokter Sarah. Ya, Dulu. Ya, makasih ya Mbak Wanda ya sudah berkenan diperiksa oleh asisten saya, Iya. Dokter Sarah. Jadi tadi yang kita dapat memang ada demam ya sekitar Iya. 5 hari. Iya dok. Kemudian ini ada riwayat dari diabetes ya. Kemudian rutin kontrol nggak ini diabetesnya ini? Udah lama ini enggak sih Wah dok. kontrol ya. Oh ya. Karena udah dapet obat sih. Oh. Salah ya dok ya. Ya mestinya kontrol. Jadi jangan minum obat saja. Iya. Jadi harus dicek ya. Ya, gitu. Jadi nanti hari ini kita akan cek ya, satu darah rutin untuk melihat trombositnya berapa. Iya. Kemudian yang kedua pemeriksaan ginjal untuk ada tifoid apa tidak. Kemudian juga mengecek pemeriksaan gula darah karena udah lama nggak dicek nih. Ini lama nih anunya nih kontrolnya dan dengan sekarang ini. Nanti apabila memang trombositnya rendah, Iya. nah nanti baiknya dirawat ya. Tapi Iya, nanti dokter. kita lihat dulu hasil pemeriksaan trombositnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Cukup jelas dok. Sudah jelas ya. Iya. Saya bikinkan pengantar untuk cek lab dulu ya. Iya boleh dokter.
Nah, ini pengantar untuk cek lab ya. Iya. Nanti udah ada hasil, Mm-mm. Mbak Wanda kesini lagi ya. Nanti kita diskusi lagi. Iya. Ya, untuk sementara, untuk saat ini sudah cukup. Cukup Ya, dok. silakan. Iya. Terima kasih dokter Ya, ya. mari. Terima kasih. Iya, Sama-sama. iya Ibu, sama-sama. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan kegiatan bedside teaching, Dr. Sarah. Kegiatannya berjalan dengan lancar tadi ya. Komunikasinya juga cair, tidak terlalu kaku ya, bagus ya. Apa yang Dr. Sarah dapatkan dari hasil kegiatan tadi, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, riwayat, gimana? Coba sampaikan ke Saya saya. tadi udah anamnesis sama Ibu Wanda. Itu kan keluhannya demam 3 hari, naik turun. Itu kan demamnya hari kelima dok. Terus dia ada mimisan juga, dan bibirnya kan ada agak kering, tapi gusinya juga nggak berdarah. Cuma dia lagi main juga hari kedua. Setelah itu ada petetik juga dok. Kondisinya apa, di pori-porinya mungkin suspek DHF dok sama tipoid. Jadi saya menyarankan untuk cek lab selanjutnya DL dan NIDA. Oh, ya. Jadi kemungkinan diagnosisnya apa nih pasien ini? Diagnosisnya DHF, suspek DHF dan tipoid. DHF, kemudian tifoid ya. Terus apalagi tadi kayak ada riwayat dari pasiennya tadi? Ya, dia kan punya riwayat 1 bulan, udah disuntik insulin juga 2 kali 5 unit. Jadi di situ kausanya ya diabetes mellitus tipe 2. Oke. Selanjutnya, jadi tadi ya Dr. Sarah ya memang sudah bagus ya dalam membangun hubungan ya, membangun komunikasi dengan pasien ya, cair dalam melakukan anamnesis sampai menggali riwayat penyakit dahulu udah bagus. Kemudian ini koreksi saya ini ya, Ya, untuk Dr. Sarah. Ya. Yang pertama memang kita harus dalam berkomunikasi dengan pasien itu harus betul-betul mantap ya. Ya. Jadi jangan kadang-kadang ada keraguan-raguan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dalam melakukan pemeriksaan fisik ya, itu memang harus urut ya. Jadi dari kepala, kemudian leher ya, kemudian dada, kemudian perut ya, baru sampai ke kaki. Jadi harus urut dari atas sampai ke bawah. Ya, itu harus. Tadi ada yang tidak urut tadi ya. Nah, oke. Kemudian jadi pada pasien ini kalau kita berhadapan dengan pasien ya, yang harus kita perhatikan bahwa pasien itu adalah guru kita. Nah, dan kita itu memang bukan belajar ya, tetapi memberikan pelayanan. Nah, Dr. Sarah ini sudah lulus dari sarjana kedokteran, jadi bukan sebagai praktek, tetapi kita memberikan pelayanan kepada pasien, dan pasien itu adalah guru kita. Nah, kita harus membangun empati karena pasien yang datang itu adalah pasien yang sedang sakit. Kemudian kita harus mengembangkan pemikiran yang kritis. Jadi ketika ada keluhan demam, kita langsung berpikir nih kemungkinannya apa saja. Tadi udah bagus, ada kemungkinan DHF, kemungkinan tifoid, atau mungkin kemungkinan viral infection yang lain. Kalau sekarang musim COVID ya mungkin ada kemungkinan COVID. Jadi mengembangkan kemungkinan differential diagnosis. Dari situ kita mencocokkan dengan pemeriksaan fisik. Tadi misalkan DHF, dilihat ada peteki apa enggak, di tangannya udah bagus tadi ya. Kemudian kalau misalnya tifoid, dilihat lidahnya apakah ada lidah kotor apa tidak. Itu kita lihat, itu kita cocokkan. Jadi keterangan pasien kita cocokkan dengan pemeriksaan fisik. Dari situ baru kita merencanakan pemeriksaan penunjang untuk sebagai diagnosis pasti. Kalau DHF ya cek darah rutin, trombositnya turun apa enggak. Kemudian bisa juga cek IgG-IgM nanti dingin. Kalau untuk tifoid kita bisa cek lidah ya, atau kemudian kita cek tubek gitu, seperti itu. Untuk gula darah, untuk DM kita bisa melakukan cek gula darah atau cek HbA1c. Nah itu jadi cara berpikirnya itu seperti itu. Kemudian tadi untuk pasien ya, tadi sudah kita berikan pengantar untuk cek ya. Dari situ kita bisa tahu kita mengelola pasien ini
apakah rawat jalan atau disuruh rawat inap. Tadi juga udah tahu, oh ini hari kelima memang critical ill, memang itu harus dipastikan ya darah rutinnya trombositnya berapa. Itu memang kita jelaskan ke pasien apakah ini mau bisa rawat jalan atau bisa rawat inap. Itu seperti itu cara kita menganalisis, cara kita melakukan pelayanan pada pasien. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sementara itu aja. Sudah jelas ya. Iya. Nah, pada pelajaran ini Dokter Farah nanti setelah selesai kegiatan BST ini Ya. di rumah direfleksi, dipikir-pikir lagi apa tadi yang kita lakukan, apa kekurangannya, apa yang sudah benar gitu ya. Setelah itu nanti diterapkan pada pasien selanjutnya. Itu berulang terus seperti itu. Itu kita belajar dari pengalaman. Jadi dari apa yang kita lakukan, kita lakukan refleksi dari kita sebagai dosen pembimbing memberikan feedback, kemudian Dokter memikirkan kembali ya, melakukan konsepnya seperti apa, diterapkan lagi ke pasien berikutnya, terus muter seperti itu lagi. Itu cara belajarnya seperti itu. Sudah jelas ya? Ya. Oke, terima kasih Ya, terima kasih ya. dok.